Ini menarik memang dalam 1 tahun sudah terbentuk 17 penshop. Jadi masih tersisa 6 penshop lagi kalau kita lihat dari dasar kabupaten kota. Ini berarti terkejar nggak nanti di menjelang pora ini? Ada kita udah ancang-ancang tuh. Iya, ya. Penshop, usaha pengurus penshop. Ya, ya Bang. Kalau kita berujuk terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI, itu menyebutkan peserta pora minimal memiliki 12 puncak kabupaten kota. Secara aturan ini udah memenuhi ya? Sudah memenuhi. Karena Squash ini baru di Aceh dan belum pernah mengikuti event manapun, termasuk event resmi pora itu. Sehingga di dalam ketentuan dan aturan itu harus melalui eksibisi dulu. Sama juga di PON. Di PON gitu. Di PON misalnya PON Papua. Ada olahraga baru. Apakah olahraga A atau B, dia belum pernah mengikuti PON, dia harus eksibisi dulu. Nah, kita akan menjadi peserta eksibisi di Pora PD. Berarti eksibisi. Jadi karena ini perdana eksibisi. Jadi secara alur sebenarnya Squash ini bukan olahraga baru untuk Indonesia, tapi karena di Aceh baru kita bawa pulang, ya akhirnya memang tidak bisa langsung turnamen. Jadi tidak bisa langsung kompetisi ya, harus eksibisi. Tapi itu hanya untuk pora, untuk PON sendiri. Ya, kita sudah setiap PON mengikuti. Terakhir kita mengikuti PON 16 kalau nggak salah di Jawa Barat. Dulu ketika kita ikuti berarti tanpa Pemprov. Tidak ada ya, karena belum ada. Belum ada. Oh. Jadi di bawah KONI saya seperti itu. Seperti apa? Enggak, kita nggak mengikuti karena kita nggak ada Pemprov. Iya. Yang mengikuti Pemprov Jawa Barat, Kaltim, Riau dan sebagainya yang lain yang sudah DKI gitu. Kita baru nanti mengikuti, dan ini adalah waktu yang tepat melakukan persiapan. Segala persiapan kita lakukan untuk bagaimana atlet bisa optimal tampil di PON Aceh Sumut. Gitu. Berarti ini pora ini mungkin menjadi laga yang istilah uji coba ya, uji coba dan tercatat sebagai peserta eksibisi. Gitu. Kemudian ini kan sudah mungkin sudah terbentuk Pemprov, mungkin di Pencap juga sedang membentuk atlet-atletnya. Salah satu yang membentuk sebuah prestasi itu yang membentuk mental itu kan kompetisi. Kita udah merancang nggak nih Pak Husseini, seperti apa kompetisi? Sudah mulai, akan baru memang. Sebelumnya kita mungkin belum punya kompetisi tahunan, kompetisi per semester. Ini udah kita coba nggak ancang-ancang nih mungkin? Siap Bang. Piala Gubernur Saya ingin sampaikan di kesempatan ini, Squash Aceh itu serius. Sehingga di dalam kepengurusan kita minta kepada Rektor Unsyah untuk mengizinkan salah satu dokter olahraga untuk menjadi waketum bidang prestasi. Itu di kepengurusan pun ada ahli-ahlinya. Bahkan sekretaris umum saya sendiri, saya ini salah satu-satunya sekretaris dari perempuan dan seorang dokter di KONI. Waketum bidang prestasi itu dokter olahraga, Pak Razali. Kami serius gitu, ingin bergerak dan ingin berprestasi. Tentu ini yang harus butuh waktu. Kalau kita lihat teori, butuh 1000 jam per tahun untuk menuju podium. Kita harus bagi berapa satu hari anak-anak harus latihan gitu. Proses latihan tidak mengkhianati hasil. Tanpa latihan, kita punya konsep, punya teori, punya dana, punya infrastruktur yang mewah. Tanpa latihan, tidak akan kita mendapatkan prestasi. Prestasi itu dijawab dengan konsep dan metode latihan yang tepat dan mencukupi volume. Itu minimal 1000 jam per tahun. Itu. Baru 1000 jam per tahun. Iya, minimal sekali. Malah saya mendapatkan data, ada sebuah Pemprov itu dia mendapatkan waktu latihan itu bukan 1000, malah 1700 jam per tahun. Pantas kalau dia menjadi prestasi hari ini dan menjadi juara nasional. Berarti memang intensitas. Berarti kita kalau sekarang latihan di atlet-atlet di Pemprov Squash Aceh seperti apa? Sudah menuju ke sana berarti ya? Dalam waktu dekat dengan kembali kita mengulirkan sebuah program namanya
di tahun ini KONI ada program desentralisasi Pelatda PON Aceh 2024. PON Aceh 2024 3 tahun lagi KONI sudah meluncurkan program desentralisasi. Saya berjuang, saya komit, saya meyakinkan KONI berikan kuota untuk skuas sebanyak-banyaknya. Walaupun di sambutan-sambutan di pelantikan saya menyebutkan 4, tapi saya minta, saya mohon ke KONI tambahlah untuk skuas. Nanti kita akan rekrut desentralisasi dari pemcap-pemcap dan klub-klub yang kita bentuk di kampus-kampus. Kita bentuk pansel, kita seleksi, dan hasil seleksi Pemprov akan mengirimkan ke Jakarta dan ke Jawa Barat untuk mengikuti program desentralisasi Pelatda Aceh. Ada ya. Berarti ini harus memang ada rencana berarti mengirim. Berarti ini dengan waktu tersisa, kalau kita kalah untuk PON Papua masih tersisa waktu 3 tahun. 3 tahun lah persiapan ya. PON Aceh. PON Aceh. PON Ada 3 tahun. Ada 3 tahun. Ada 3 tahun. Masih ideal, masih siap ya? Optimis. Apalagi kita juga mempersiapkan beberapa calon-calon pelatih, calon-calon wasit juga kita kirimkan untuk ke Jakarta maupun ke Bandung. Oh iya, jadi tidak hanya atlet ya berarti. Iya, tapi pelatih dan wasit gitu. Ini saya optimis dengan berbagai dukungan termasuk para pemangku kepentingan KONI, pemerintah Aceh dan kampus. Konsep selanjutnya saya akan akan menguatkan klub-klub skuas yang ada di universitas-universitas, khususnya di Fakultas Olahraga. Oke. Kita udah mendata nih, berapa potensi yang bisa kita bentuk klub skuas lo nih? Ada berapa olahraga di Aceh? 1 tahun ini saya ingin realisasi 4 dulu, Bang. 4 klub, Bang. Yang sudah terbentuk di Stiki BBG. Saya akan BBG. bentuk klub skuas di Stiki BBG. Akhirnya seterusnya saya akan bergeser ke Unaya di Aceh Besar, dan saya akan coba di Biren Uniki, dan juga di sana ada prodi olahraga. Terakhir saya ingin bentuk klub dan ingin bangun lapangan di Universitas Samudra atau UNSAM Kota Langsa. Ada 4. Jadi merata lah ya, jadi tidak terkonsentrasi di satu tempat ya. Saya belum tahu apakah di Universitas Tengku Umar nanti saya mohon bantuan dari Ketua Pemcap Aceh Barat. Ada fakultas olahraga. Kalau ada fakultas olahraga, saya akan bentuk di wilayah barat klub skuas atau melalui Pemcap nanti, dan kita akan bangun lapangan di Universitas Tengku Umar kalaupun ada fakultas olahraga. Tapi seterusnya belum. Jadi mungkin harus dicari alternatif lain ya. Iya, itu kalau tidak Pemcap. ada, tapi kita tidak berpaku cuma pada kampus. Tapi kan kita ada Pemcap. Ada Pemcap Pemcap. juga kemarin saya mendapat informasi dari Ketua Pemcap Aceh Barat bahwa bekas lapangan bulu tangkis akan dijadikan lapangan skuas. Kalau ini terjadi, sarana semua saya yang akan berikan, akan saya dukung. Mau raket, mau sepatu, mau baju, mau tas, semua itu Pemprov bertanggung jawab. Siapapun Pemcap yang sudah ada lapangan, Pemprov hadir memberikan sarana semuanya. Oke. Itu janji saya. Berbicara persiapan PON Aceh Sumut nanti 2024 kan bukan cuma banyak memang persiapannya, mungkin tugas dari Pemprov ini, atlet yang pertama, kemudian wasit dan juga perangkat-perangkat, kemudian soal venue-nya nanti ini udah kita wacanakan, udah masuk ke wacana kita di mana? Sudah dari Untuk 28 cabur olahraga yang akan dipertandingkan di 2 provinsi. Aceh 28 cabang olahraga, Sumatera Utara 28 cabang olahraga. Kita sudah masuk di dalam paparan dan SK penetapan bahwa skuas dipertandingkan di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Artinya pemerintah Sumatera Utara yang menyiapkan venue standarnya untuk iPhone PON tersebut. Saya pikir tidak ada kendala maupun persoalan di mana skuas itu dipertandingkan. Cuma mudah-mudahan baik dipertandingkan di Aceh maupun di Sumatera Utara, 2 tuan rumah ini tidak melaksanakan prapon. Tidak melaksanakan prapon. Misalkan sepak bola dipertandingkan di Aceh. Tim PON Sumatera Utara yang akan bertanding sepak bola di Aceh tidak harus melalui proses prapon. Ya, begitu Begitu juga tim skuas
yang dipertandingkan di Sumatera Utara tidak harus melalui proses prapon, dia langsung. Kenapa? Karena mengikat menjadi tuan rumah bersama. Saya pikir ini sesuatu yang harus didukung dan disupport oleh semua pihak. Khusus Aceh dan Sumut, dimanapun lokasi venue-nya bertanding, tidak melaksanakan prapon. Ini harapan kami. Ya, berarti tidak ada prapon. Ya, mungkin nanti untuk persiapan kita tinggal mencari lawan tanding yang lain ya. Berarti seperti tadi Pelada keluar luar daerah yang kalau sekarang kalau ngomong-ngomong provinsi mungkin kita kan udah ada orang yang lebih luan bermain. Kalau skuad ini favoritnya di mana sih, Pak? Waduh, ini kalau saya sampaikan mana yang lebih bagus, ini nggak objektif nanti, nggak objektif dalam kapasitas sebagai waketum nasional saya. Tapi memang ada provinsi yang lebih unggul ya. Saya lihat DKI itu dengan diketuai oleh sahabat kami Amalia, Ibu Amalia itu luar biasa inovasinya. Beliau luar biasanya saya belajar tentang CSR, bagaimana lapangan squash Koja yang hampir menghabiskan 1 M itu, beliau dapat CSR atau bantuan dari seorang direktur Garuda Indonesia. Dan juga saya apresiasi dengan perkembangan squash Kaltim di bawah ketua Seno, wakil anggota DPRD Kaltim, dan juga senior kami mantan Sekda Jawa Barat menjadi ketua Pemprov Jawa Barat juga berkembang luar biasa, banyak melahirkan atlet nasional, banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi, ada Sandi, ada Bella, ada Derma, dan sebagainya yang lain. Dan juga Riau juga luar biasa berkembang. Sumatera Selatan ini hampir merata, kecuali dengan catatan Aceh. Kenapa Aceh belum berprestasi, belum melahirkan atlet nasional? Karena Aceh baru lahir. Coba kalau Aceh lahirnya 5 tahun belakang. Saya pikir Aceh sudah melahirkan atlet-atlet berprestasi, atlet-atlet yang berkelas nasional. Kenapa? Karena dia memiliki seorang ketua Pemprov yang peduli dan bertanggung jawab, saya pikir.